warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Nusa Salsabila dengan nomor NIM 20210080173, kelas manajemen 21E. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi manajemen bab 1, peran, sejarah, dan tujuan akuntansi manajemen. Selanjutnya, di sini saya akan membahas yang pertama, pendahuluan, sejarah singkat akuntansi manajemen, lanjut perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, keempat, sistem informasi akuntansi manajemen, kelima, peran akuntansi manajemen, keenam, tujuan dan fungsi akuntansi manajemen, ketujuh, tren dalam akuntansi manajemen, kedelapan, perilaku etis dan kode etik untuk akuntansi manajemen, 9, sertifikasi akuntansi manajemen. Jadi di sini itu pembahasannya 9 pembahasan. Selanjutnya kita bahas pendahuluan. Di sini ada pengertian dari akuntansi manajemen, yaitu salah satu bidang ilmu akuntansi yang memberikan informasi keuangan kepada pihak internal suatu entitas dalam sebuah pengambilan keputusan. Nah, jadi informasi keuangan yang dihasilkan tidak dipublikasikan kepada umum. Akuntansi manajemen pada awalnya hanya berfokus pada penentuan biaya dan memaksimalkan laba. Namun, seiring dengan perkembangannya, akuntansi manajemen dituntut untuk melakukan berbagai penyesuaian terhadap praktik dalam bisnis. Baik, selanjutnya, setelah pembahasan pendahuluan, yaitu sejarah singkat akuntansi manajemen. Yang pertama, pada abad 20, pada tahun 1880 sampai 1925. Pada tahun ini, prosedur perhitungan biaya produk dan akuntansi manajemen dikembangkan. Nah, selanjutnya, di sebelah kanan, pada tahun sebelum 1914, banyak perkembangan awal yang menelusuri tingkat laba. Selanjutnya, pada tahun 1925, perhitungan biaya produk ditinggalkan. Nah, pada tahun ini, si perhitungan biaya produk ini tidak ada. Yang selanjutnya, pada tahun 1950 dan 1960-an, berbagai usaha untuk meningkatkan kegunaan manajerial dari sistem biaya konvensional. Nah, kelemahan informasi yang disajikan oleh sistem untuk menyusun laporan keuangan didiskusikan oleh para pengguna. Usaha yang dilakukan pada perbaikan sistem berpusat dalam pembuatan informasi akuntansi keuangan yang lebih berguna dibandingkan menghasilkan seperangkat informasi dan prosedur baru yang terpisah dari sistem pelaporan eksternal. Selanjutnya, pada tahun 1980-an dan 1990-an, praktik-praktik akuntansi manajemen tradisional ini tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan manajerial. Nah, dari sini, sistem akuntansi manajemen dinyatakan telah usang dan tidak berguna lagi. Perhitungan biaya produk dan sumber daya yang akurat dibutuhkan untuk para manajer dapat meningkatkan kualitas dan produktivitasnya. Oleh karena itu, dengan adanya kelemahan sistem tradisional ini, banyak usaha yang dilakukan dalam mengembangkan sistem akuntansi manajemen baru yang dapat memenuhi kebutuhan lingkungan ekonomi saat ini. Setelah kita bahas sejarah akuntansi manajemen, selanjutnya yaitu perbedaan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Perbedaannya yaitu salah satunya dari pengguna. Pengguna akuntansi keuangan ini memakai pihak eksternal, yaitu dengan pemegang saham, kreditur, lembaga pemerintah. Sedangkan akuntansi manajemen ini penggunanya yaitu pihak internal. Dimulai dari direktur, manajer, sifat internal, mengendalikan dan membuat keputusan. Yang kedua yaitu ada tujuan. Tujuan dari akuntansi keuangan yaitu melaporkan prestasi perusahaan pada pihak luar. Sedangkan
Tujuan dari akuntansi manajemen yaitu melaporkan pada atasan yang telah dilakukan bawahan. Selanjutnya, perbedaannya yaitu orientasi waktu. Orientasi waktu akuntansi keuangan yaitu berorientasi masa lalu atau historis. Jadi, akuntansi keuangan ini membahas tentang masa lalunya. Sedangkan akuntansi manajemen yaitu menginformasikan orientasi dengan masa depan. Selanjutnya, perbedaannya yaitu dalam bentuk informasi. Bentuk informasi akuntansi keuangan yaitu informasi keuangan, dan bentuk informasi akuntansi manajemen yaitu informasi keuangan dan non-keuangan, informasi perhitungan fisik dan operasional, profitabilitas masing-masing produk, kinerja tiap-tiap departemen, supplier, pelanggan, dan pesaing. Ada lagi perbedaannya dari pembatasan pada input dan proses. Nah, dari perbedaan ini, akuntansi keuangan adanya prosedur akuntansi yang harus diikuti untuk pelaporan keuangan. Nah, jadi akuntansi keuangan ini harus diikuti dari awal hingga akhir. Sedangkan akuntansi manajemen ini, jadi pembatasannya itu bebas dari manajer. Selanjutnya ada perbedaan dari sistem informasi. Perbedaan sistem informasi ini dari akuntansi keuangan bersifat objektif. Jadi bersifat objektif itu yaitu dapat diaudit, dapat dipercaya, dan konsisten. Sedangkan akuntansi manajemen ini bersifat subjektif, penuh pertimbangan, valid, relevan, dan akurat. Yang terakhir, perbedaannya yaitu dari segi ruang lingkup. Akuntansi keuangan, ruang lingkupnya secara menyeluruh, sedangkan akuntansi manajemen, informasi bagian per bagian. Jadi, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen tidak hanya memiliki perbedaan saja, tetapi ada persamaan juga, yaitu di mana kesamaannya dibangun atas prinsip pertanggungjawaban akuntansi keuangan berkepentingan, terutama dengan pelaporan operasi perusahaan secara keseluruhan, sedangkan akuntansi manajemen berkepentingan untuk pelaporan pertanggungjawaban secara terperinci. Dan akuntansi manajemen dibangun dalam sistem akuntansi umum, tidak dalam dua sistem yang terpisah. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen adalah sistem informasi yang menghasilkan keluaran output dengan menggunakan masukan atau input dan memprosesnya untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Nah, di sini ada model operasional sistem informasi akuntan manajemen. Yang pertama, ada masukan. Lanjut ke proses, keluaran. Nah, paling bawah itu ada pengguna. Jadi maksudnya yaitu peristiwa atau kejadian ekonomi yang terjadi akan diproses melalui berbagai kegiatan pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan, dan pengelolaan menghasilkan keluaran yang berupa laporan khusus. Mulai harga pokok produk, biaya pelanggan, anggaran, laporan kinerja, dan komunikasi personal. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen dapat dipermudah para manajer dalam mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikannya, dan melakukan evaluasi terhadap kinerja yang dimulai dan perencanaan pengendalian hingga sampai kepada pengambilan keputusan. Nah, tujuan dari sistem informasi akuntansi manajemen ini yaitu yang pertama, penyediaan informasi untuk menghitung biaya jasa dan produk serta tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Yang kedua, penyediaan informasi dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi. Yang terakhir yaitu tujuannya penyediaan informasi dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, peran akuntan manajemen.
Salah satu peran pendukung dalam suatu organisasi adalah peranan akuntan manajemen. Nah, di sini saya mengambil dari menurut para ahli, yaitu Hilton dan Flat 2016. Peran akuntan manajemen dalam perusahaan yang pertama, yaitu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Jadi, peran akuntan ini menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, membantu manajer mengendalikan operasi perusahaan. Yang ketiga, memotivasi SDM untuk mencapai tujuannya. Yang keempat, mengukur kinerja departemen dan pimpinan organisasi perusahaan. Dalam melaksanakan peranannya, seorang akuntan manajemen harus meningkatkan pengetahuan dan profesinya, hingga metode-metode yang diterapkan dalam perusahaan harus up to date. Jadi, metode yang diterapkan dalam peran akuntan ini tidak boleh ketinggalan zaman, harus up to date. Selanjutnya yaitu membahas tujuan dan fungsi akuntansi manajemen. Tujuannya yaitu menyajikan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen perusahaan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan atau pengambilan keputusan, merupakan dari tujuan akuntansi manajemen. Selanjutnya ada fungsi dari akuntansi manajemen. Yang pertama, sebagai alat analisis dalam pengambilan keputusan. Nah, sebuah keputusan dapat diambil dengan baik dan benar apabila seluruh data dalam perusahaan, baik data kualitatif ataupun kuantitatif, dianalisa terlebih dahulu, terutama data yang berhubungan dengan strategi kepemimpinan. Yang kedua, yaitu sebagai sumber data dan informasi keuangan yang relevan kepada pihak internal maupun eksternal. Jadi, tersedianya sumber informasi keuangan yang valid dari suatu perusahaan akan menghasilkan sumber data yang dipakai dalam perencanaan anggaran dan kegiatan perusahaan di masa mendatang. Yang ketiga, ada sebagai sumber informasi dalam pertanggungjawaban tingkat manajemen. Jadi, tanggung jawab masing-masing departemen dalam perusahaan adalah sama sesuai dengan opsi pekerjaan masing-masing. Jadi, dalam proses ini, akuntansi dibutuhkan sebagai sumber informasi untuk mendukung kegiatan dari masing-masing departemen sehingga terjalin kerjasama yang baik, konsisten, dan terencana. Yang keempat, koordinasi berbagai kegiatan perusahaan. Setiap aktivitas yang terjadi dalam perusahaan berjalan secara terpisah. Untuk itu, laporan akuntansi sangat diperlukan agar pekerjaan yang dilakukan antar departemen tidak terbenturan satu dengan yang lainnya. Yaitu sebagai arsip audit. Segala bentuk transaksi keuangan sewaktu-waktu akan dibutuhkan oleh pihak terkait dalam proses audit. Untuk mempermudah proses audit, akuntansi manajemen dapat dijadikan sebagai arsip. Oleh karena itu, dibutuhkan petugas yang kompeten dalam bidangnya agar dapat ditangani dengan baik. Yang keenam, mengukur dan mengawasi kinerja perusahaan. Nah, maksud dari ini yaitu tugas dari manajemen adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang terjadi di dalam perusahaan. Mulai dari data-data keuangan digunakan dalam pengawasan. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan terjadi dalam perusahaan, apakah perusahaan itu berjalan baik atau tidak. Nah, kita membahas tren dalam akuntansi manajemen. Nah, di sini kita membahas beberapa praktik bisnis yang perlu dirubah dalam akuntansi manajemen. Di sini ada 9 praktik bisnis yang harus dirubah dalam akuntansi manajemen. Yang pertama, orientasi pelanggan. Orientasi pada pelanggan merupakan perbedaan antara apa yang diperoleh pelanggan dengan apa yang diperoleh pelanggan, dengan apa yang diserahkan oleh pelanggan. Nah, segala sesuatu yang diperoleh pelanggan disebut produk total. Sangat penting bagi akuntansi manajemen memberikan informasi tentang pengorbanan dan realisasi pelanggan. Hal ini merupakan pembuktian fokus pada nilai pelanggan. Yang kedua, perspektif lintas fungsional.
Ini merupakan cara pandang manajemen yang tidak lagi melihat proses penambahan nilai yang terjadi di suatu fungsi terpisah dari proses penambahan nilai yang terjadi di fungsi lain. Nah, proses ini akan tercapai jika manajemen dalam suatu perusahaan memiliki perspektif yang luas dan tidak terpisah antar fungsi. Akuntan manajemen harus lebih memahami fungsi-fungsi bisnis dari manufaktur atau proses produksi sampai kepada layanan konsumen. Yang ketiga, yaitu persiapan global. Maksud persiapan global ini yaitu merupakan dua kunci utama dalam persaingan global. Dengan adanya persaingan global, kebutuhan akan informasi akuntansi manajemen menjadi lebih baik. Yang keempat, manajemen mutu total atau TQM. Manajemen mutu total memiliki 4 prinsip, yakni fokus kepada pelanggan, keterlibatan karyawan, perbaikan yang berkelanjutan dengan sistem yang terintegrasi. Yang kelima, waktu sebagai unsur kompetitif. Pada tahapan rantai nilai, waktu merupakan unsur sangat penting. Suatu perusahaan yang berskala internasional mampu mengurangi waktu yang digunakan dalam memperoleh pangsa pasar dengan cara mempersingkat siklus desain, implementasi, dan produksi. Yang keenam, kemajuan dalam teknologi informasi. Teknologi informasi dewasa ini berkembang sangat pesat. Sedangkan kemajuan yang kedua dengan adanya penyediaan peralatan yang dibutuhkan seperti tersedianya personal komputer atau PC, adanya berbagai aplikasi software yang dibutuhkan dan akses jaringan yang cepat. Yang ketujuh, kemajuan lingkungan manufaktur. Kemajuan dalam teknologi informasi berdampak pada lingkungan pemanufakturan. Dampak pada perubahan ini yaitu sistem kalkulasi biaya produk, sistem pengendalian biaya produk, sistem pengendalian perilaku, dan daya lacak biaya anggaran. Yang kedelapan yaitu pertumbuhan dan deregulasi dalam industri jasa. Maksudnya, hal ini menarik perhatian para manajer perusahaan sehingga meningkatkan kesadaran manajemen terhadap pemanfaatan informasi akuntansi manajemen dalam hal perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dengan adanya hal ini, informasi akuntansi manajemen akan sangat dibutuhkan dalam sektor jasa. Yang terakhir, yang ke-9, yaitu manajemen berdasarkan aktivitas atau ABM. Ini maksudnya yaitu pendekatan pengelolaan terpadu dan bersistem yang memfokuskan perhatian manajemen terhadap aktivitas untuk meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang ingin dicapai. Nah, dengan adanya ini, pandangan yang baik dalam penggunaan pengelolaan, pengendalian, sumber daya perusahaan, dan pengetahuan akan peluang adanya peningkatan kinerja dalam perusahaan serta sebagai pedoman yang baik dalam penilaian perusahaan yang berkesinambungan. ABM meningkatkan kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas dan analisis nilai proses. Selanjutnya kita membahas perilaku etis dan kode etik untuk akuntan manajemen. Di sini ada 10 nilai inti yang dimaksud dalam kutipan Hansen dan Mowen Akuntansi Manajemen tahun 2005. Yang pertama, kejujuran, integritas, memegang janji, kesetiaan, keadilan, kepedulian sesama. Ketujuh, penghargaan kepada orang lain. Kedelapan, kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Kesembilan, pencapaian kesempurnaan. Dan kesepuluh, akuntabilitas. Nah, selain perilaku etis, akuntansi manajemen juga memiliki kode etik. Dalam buku yang berjudul Handbook of International Code of Ethics for Professional Accounting 2018, edition yang diterbitkan oleh International Ethics Standard Board for Accountants diadopsi oleh IAI, IAFI, dan IAMI dengan dukungan V3K Kemenko pada tahun 2019 dengan tujuan untuk menyusun satu kode etik. Nah, kode etik akuntan Indonesia terdiri dari 4 bagian.
Yang pertama, yaitu kepatuhan terhadap kode etik, prinsip dasar etika, dan kerangka kerja konseptual. Yang kedua, akuntan yang bekerja di bisnis. Ketiga, akuntan yang berpraktik melayani publik. Yang keempat A, independensi dalam perikatan audit dan perikat review. Yang keempat B, independensi dalam perikatan asuransi selain perikatan audit dan perikatan review. Yang terakhir, kita membahas sertifikasi akuntan manajemen. Sertifikasi akuntan manajemen itu terdiri dari 3 sertifikasi. Yang pertama, sertifikat akuntan manajemen atau Certified Management Accountant, disingkat menjadi CMA. Sertifikat ini bertujuan menjadikan akuntansi manajemen sebagai disiplin ilmu yang diakui, profesional, dan terpisah dari profesi akuntan publik. Yang kedua, ada akuntan publik bersertifikat atau Certified Public Accountant atau CPA. Sertifikat ini membuat seorang akuntan publik bersertifikasi secara hukum diperbolehkan untuk menjadi auditor eksternal dengan syarat harus lolos dalam ujian negara dan mendapatkan lisensi negara yang memberikan izin praktek. Nah, yang ketiga yaitu auditor internal bersertifikat atau Certified Internal Auditor atau CIA. Sertifikat lain yang tersedia untuk akuntan internal adalah CIA. Faktor pendorong adanya sertifikasi ini pada tahun 1974 adalah sama dengan penyebab munculnya CMA. Nah, di Indonesia, akuntan berdasarkan lingkup pekerjaannya terdiri dari CPMA atau Certified Professional Management, BAP bersertifikat akuntan publik, Certified VSAK, pernyataan standar akuntan keuangan, dan SAS, sertifikasi akuntansi syariah. Baik, kesimpulannya yaitu prosedur perhitungan biaya produk mulai dikembangkan antara tahun 1880 dan 1925. Kemudian pada tahun 1950-an dan 1960-an dilakukan peningkatan kegunaan manajerial dari sistem biaya konvensional. Tahun 1989-an dan 1990-an, praktik-praktik akuntansi manajemen tradisional sudah usah dan tidak berguna. Untuk itu, dilakukan berbagai upaya untuk mengembangkan sistem manajemen baru berdasarkan kebutuhan lingkungan ekonomi pada saat ini. Dan terdapat perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dari mulai pihak internal dan pihak eksternal. Yang terakhir, sertifikasi akuntansi manajemen terdiri dari 3, yaitu CMA, CIA, dan IBM. Yang terakhir yaitu di Indonesia, akuntan berdasarkan lingkup pekerjaannya terdiri dari CPMA atau Certified Professional Management, BAP bersertifikat akuntan publik, dan Certified VSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan, dan SAS, sertifikasi akuntansi syariah. Baik, sekian presentasi saya. Selamat berjumpa di presentasi minggu selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.